Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais ya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bicara ya tentang perdebatan antara Pak Mahfud dengan Gibran, sehingga bully-bulian yang diserang kepada Gibran itu seolah-olah mereka orang paling suci bicara etika dan bicara sebagainya lah ya. Saya garis bawahi bahwa antara etika dan hukum formal itu berbeda ya. Dia terpisah, ya salah sendiri ya. Kalau Anda terlalu mengagungkan etika ya salah sendiri ya. Kita hidup dalam aturan-aturan aja. Etika itu nggak perlu ya menurut saya ya. Dalam tataran kalau kita bicara politik ya. Saya setuju sekali dengan apa pernyataan Rocky Gerung ya. Kalau Anda bicara etika dalam politik ya berarti kemunafikan yang Anda utamakan. Itu dulu dasarnya. Anda sepakat atau tidak ya? Sehingga akan lahir generasi-generasi munafik ya. Kalau Anda bicara dalam politik tentang etika, sesederhana itu aja. Kalau Anda merasa bahwa itu merupakan pelanggaran, ya silahkan masukin ke hukum formal ya. Sederhana itu aja. Ya pokoknya intinya seperti itulah. Ya orang-orang yang menciptakan hukum itu ya kalau nggak memasukkan ya salah sendiri. Kalau Anda menerima ya salah sendiri. Kalau ada celah-celah untuk membuat sesuatu itu lepas dari jeratan hukum ya karena etika ya itu juga salah sendiri. Anda harus terima ya. Anda harus menerima semua perbedaan, semua yang memang tidak diatur ya jangan Anda atur-atur lah, apalagi mengimplikasikan akibat hukum daripada orang tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya pertanyaan greenflation kepada Gibran itu dan Gibran kepada Pak Mahfud ya, dan dijawab oleh Pak Mahfud. Akhirnya Gibran melakukan jurus Songgokung ya. Apa gelarnya Gibran itu sekarang, dibully dia sebagai anak apalah gini-ginilah. Tetapi sekali lagi ya, atau anak haram lah dalam apalah konstitusi karena melanggar etika, itu juga saya rasa juga ya memang Anda sendirilah pencipta hukum yang membuat seperti itu. Kenapa Anda ribut sekarang? Anda masukin dong ke dalam hukum formal. Kalau orang melanggar itu ya Anda bikin dong. Saya sebagai aktivis 98 ya sangat kecewa ketika kita menggaungkan tentang konflik interest ya. Jabatan itu tidak boleh diemban oleh misalnya partai politik menjabat pejabat publik, dan itu Anda langgar ya sudahlah. Kalau Anda mau bikin hancur atau mau merubah semua celah-celahnya itu silakan, karena Anda yang punya kuasa kan. Sesederhana itu. Orang-orang yang memang care di situ ya harus bersuara lah. Masa orang-orang kecil bersuara dulu baru Anda yang rakus kekuasaan atau yang berputar-putar di kekuasaan itu membemper rakyat supaya rakyat berteriak, itu udah salah besar menurut saya ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi ya, itu cuma perdebatan kata Pak Mahfud ya, itu orang tidak bisa menangkap esensi yang disampaikan oleh Gibran ya, dan saya rasa itu salah satu strategi dalam berdebat ya. Kalau Anda memahami perdebatan itu, berdebat itu bukan di sisi esensial substansi daripada jawaban, tetapi bagaimana Anda juga mampu untuk memancing ya jawaban orang itu, atau membuat orang itu melakukan ad hominem. Itu penting ya. Kita akan menguji ya dalam debat itu yang namanya itu kematangan daripada emosi seseorang ya. Ketika Prof Mahfud ya dibuat gestur oleh Gibran celengan-celenging, itu sebenarnya kan melakukan atonim ya melakukan memancing emosi Pak Mahfud, akhirnya terpancing sehingga dia bilang itu pertanyaan receh dan sebagainya. Kalau orang melihat itu sebagai yang bagus, tapi saya melihat itu Pak Mahfud terpancing lah ya. Dan lucu. Memang profesor pun harus diajarkan cara berdebat yang baik ya. Saya pernah dilempar sama sandal ya, sampai pernah diludah ya, gara-gara
berdebat dengan seseorang, dan akhirnya saya memenangi perdebatan karena memang saya punya kemampuan yang baik di dalam memahami ilmu-ilmu perdebatan ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, dalam perdebatan ya Anda bisa melakukan apapun jurusnya, tetapi bagaimana Anda membalikan keadaan itu yang paling penting ya. Ketika Mahfud diserang secara etonim atau meremehkan dia ya, bukan pendapat dia tapi personnya dia juga harus mempunyai kemampuan untuk membalikan. Seperti misalnya Anda kok berlaku seperti kera kan, ya nggak masalah karena memang dia berlaku seperti kera ya. Di situ Profesor Mahfud atau dia bilang Anda sebenarnya songgokung kayaknya, apa yang Anda ingin sampaikan kepada aku biksu. Sekali lagi Prof Mahfud di sini kurang literasi ya di dalam memahami perdebatan, tetapi itulah kemampuan seorang profesor yang kurang dalam memahami perdebatan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, salut untuk Gibran. Thank you.